warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rifandai. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan server MySQL. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah menyinggung banyak tentang MySQL dan aplikasi apa yang kita butuhkan untuk membuat database di MySQL, yaitu aplikasi SAMPP. Otomatis kita sudah mempunyai aplikasi tersebut, kita tidak perlu mendownload lagi, cuma kita tinggal langsung menjalankan saja. Kita klik SAMPP Control Panel, kemudian kita klik Start pada Apache dan MySQL. Jika sudah selesai, kita bisa langsung minimize. Kemudian kita membuka browser. Nah, pada browser ini kita bisa menggunakan browser-browser jenis lainnya, misalnya Google Chrome, kemudian Mozilla, dan lainnya. Kebetulan saya menggunakan browser Google Chrome. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Kita letakkan kursor sebelah sini, kemudian kita masukkan localhost php myadmin, kemudian kita enter. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat database tentang mahasiswa. Untuk membuat database baru, kita bisa mengklik New pada desktop bagian kiri. Kemudian kita masukkan nama databasenya, misalnya mahasiswa. Kemudian kita create, karena untuk membuat. Nah, database sudah kita buat. Untuk tahapan selanjutnya, kita bisa membuat tabel. Nah, pada tahapan ini, kita harus menentukan berapa jumlah kolom yang kita butuhkan untuk membuat tabel. Misalnya 1, misalnya 2, dan seterusnya. Kemudian, apa nama tabelnya? Nama tabelnya misalkan mahasiswa, kemudian kita membutuhkan jumlah kolom 4. Kita langsung klik Go. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mengisikan field atau kolom pada database-nya. Kemudian tipe datanya apa, berapa jumlah lengthnya. Misalnya di sini name, tipe datanya integer, kemudian jumlah lengthnya berapa, 12. Kemudian selanjutnya nama mahasiswa. Apa tipe datanya? Kita menggunakan tipe data varchar. Berapa jumlah lengthnya? Kita buat 50. Selanjutnya, jenis kelamin. Apa tipe datanya? Kita menggunakan char. Kemudian berapa jumlah lengthnya? Kita hanya membutuhkan 2. Karena kita singkat, kalau jenis kelaminnya laki-laki, kita buat L. Kalau perempuan, kita buat P. Kemudian yang terakhir alamat. Alamat dari mahasiswa. Nah, pada tipe data selanjutnya, sebelum-sebelumnya kita menggunakan integer, varchar, char, dan lain-lainnya. Sekarang kita menggunakan tipe data berupa teks. Kenapa menggunakan tipe data teks? Karena otomatis tipe data teks ini memuat beberapa kata, bahkan satu kalimat lebih. Jika sudah, kita klik save di bagian bawah. Nah, database sudah kita buat. Kemudian tabelnya pun juga kita sudah buat di dalam database-nya. Sekarang kita membuat tabel lagi tentang mata kuliah. Di sini kita klik mata kuliah, tabel mata kuliah. Kemudian berapa jumlah kolomnya? Kita membutuhkan jumlah kolom 4. Kemudian kita klik Go. Nah, jika sudah selesai maka seperti ini kayak yang awal tadi. Kemudian kita masukkan kode mata kuliah. Saya singkat menjadi MK. Kemudian tipe datanya apa? Varchar. Berapa jumlah lengthnya? Kita buat 12. Kenapa menggunakan tipe data varchar? Karena pada kode MK otomatis memuat huruf dan angka. Kemudian selanjutnya nama MK atau mata kuliah.
Tipe datanya apa? Char atau varchar. Kita menggunakan varchar saja. Kemudian berapa jumlah lengthnya? 12. Tabel fill yang ketiga, SKS. Berapa jumlah lengthnya? Kita buat 4. Kemudian yang terakhir, semester. Tipe datanya integer, kemudian jumlah lengthnya kita buat 4 juga. Jika sudah selesai, kita klik save. Nah, maka kita sudah membuat 2 tabel. Yang pertama tentang mahasiswa, kemudian yang kedua tentang tabel mata kuliah. Untuk database ini kita memerlukan 3 tabel. Kemudian kita buat lagi dengan nama ambil MK atau mata kuliah. Kita hanya membutuhkan 2 kolom, jadi di sini kita atur menjadi 2. Kita klik go. Kemudian kita isikan di sini NIM dari mahasiswanya. Tipe datanya apa? Integer. Berapa jumlah lengthnya? 12. Kemudian yang kedua, kode MK. Kita menggunakan tipe data apa? Varchar. Berapa jumlah lengthnya? Kita buat 12. Jika sudah selesai, kita save. Nah, kemudian jika sudah membuat 3 tabel, sekarang kita bisa merasionalisasikan atau relation. Nah, relation ini berfungsi untuk menggabungkan 3 tabel tersebut ini. Caranya, kita klik pada mahasiswa, kemudian kita pilih more, design. Maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan data mana yang harus dibagikan dan data mana yang harus menerima. Nah, NIM ini kita bagikan ke NIM ini. Jadi otomatis yang di NIM mahasiswa ini kita buat menjadi primary. Dan NIM yang menerima ini kita buat index. Kemudian selanjutnya pada tabel mata kuliah, untuk kode ini kan kita bagikan ke kode MK yang ambil MK. Kemudian datanya ini kita jadikan primer juga. Yang menerima ini kita jadikan index. Sebenarnya apa sih fungsi primer itu? Primary key berfungsi untuk membuat field utama atau field yang paling utama. Dan field yang sudah kita buat primary tidak akan bisa kita isi dengan database lain kecuali dengan database itu sendiri. Kemudian index itu fungsinya apa? Index berfungsi untuk mempermudah kita melokalisasikan atau mencari lokasi tanpa mencari lokasi secara menyeluruh. Lokasi database maksudnya. Kemudian kita klik mahasiswa lagi. Kemudian struktur. Kemudian untuk membuat NIM ini menjadi primary, maka kita klik more, kemudian primary. Kita klik OK. Kemudian pada tabel mata kuliah juga sama, kita buat primary juga. Ini kita pilih more, kemudian primary. Kita klik OK. Kemudian ambil MK ini. Dua-duanya kita buat menjadi index. Caranya hampir sama. More, kemudian pilih yang index. Kemudian kode MK juga kita buat index juga. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita klik mahasiswa, kemudian kita pilih more, pilih design untuk relation. Nah, setelah itu kita tata dulu biar kita tidak bingung. Untuk membuat relation baru, kita pilih toolbox pada bagian kiri desktop, kita pilih create relation. Kita klik data yang ingin kita bagikan. Di mahasiswa ini, ya saya akan membagikan NIM ke NIM ambil MK. Kita klik OK. Nah, jika sudah maka akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita create lagi relation, kemudian kode ambil MK kita bagikan ke
ambil MK ke kode ini juga. Klik OK. Nah, sudah kita relation. Tinggal kita tata. Nah, yang menandakan mana yang membagi dan mana yang menerima ini adalah sebelah sini. Ini adalah kotak kecil untuk membagi, yang di sini setengah lingkaran berarti dia menerima. Nah, jika sudah selesai, kita bisa coba menginputkan data pada masing-masing tabel. Nah, untuk menginputkan data, kita bisa klik tabel yang akan kita inputkan, misalnya mahasiswa. Kemudian kita klik insert. Berapa yang akan kita inputkan? Berapa nama misalnya? Kita masukkan 5. Untuk menambah ini, kita tarik ke bawah, kemudian continue insertion with 2 ini kita jadikan 5. Jika sudah, kita klik di sembarangan, maka akan menjadi 5. Jika sudah, kita masukkan di sini NIM-nya berapa, katakanlah 1955202001. Kemudian namanya siapa? Kita buat Doni. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Alamatnya di mana? Jalan Subali, RT 34, RW 04, Kecamatan Dampit. Nah, selanjutnya kita buat NIM-nya 1955202002. Kemudian namanya kita buat sama. Apakah nanti muncul error atau tidak? Coba nanti kita cari, kita selesaikan masalahnya agar pada nama yang duplikat bisa hanya tampil satu nama. Kita buat Doni lagi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya katakanlah kita buat Dampit, RT 34, RW 08, Kecamatan Dampit. Selanjutnya 1955202003, kemudian namanya katakanlah buat Nadia. Kemudian jenis kelaminnya apa? Perempuan. Alamatnya di mana terserah kalian. Jalan Sidoayu, Desa Sidorejo, katakanlah RT 12 RW 01, Kec Pagelaran. Selanjutnya 1955202004. Kemudian namanya siapa? Kita buat Arif. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Alamatnya Desa Pide, RT 02 RW 03, Kecamatan Gondang Legi. Kemudian yang terakhir 1955202005. Kita buat di sini Yusuf. Kemudian jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Alamatnya mana? Desa Gondang Legi, RT 01 RW 02, Kecamatan Gondang Legi. Jika sudah, maka kita koreksi lagi. Jika sudah dikoreksi, maka kita bisa klik ini, go. Nah, kalian tidak perlu bingung jika muncul seperti ini. Langsung saja kita klik di browse. Kita lihat. Nah, ini sudah kita inputkan. Kemudian yang selanjutnya kita inputkan lagi pada tabel mata kuliah. Caranya sama, klik insert. Kemudian kita bikin 5 juga, karena pada tabel mahasiswa tadi ada 5. Kita ganti menjadi 5. Kita klik di sini. Nah, kita buat kode MK-nya apa? Katakanlah MK 001. Nama mata kuliahnya apa? Katakanlah basis data. Berapa jumlah SKS-nya? 2. Kemudian semester berapa? 2. Untuk selanjutnya pun sama. MK 002 agama. SKS-nya berapa jumlahnya? 3. Semester 2. Kemudian selanjutnya lagi MK 003, namanya
katakanlah Alpro, kemudian SKS-nya 4, semesternya berapa? 2. Kemudian MK lagi, mata kuliah 004, apa nama mata kuliahnya? Katakanlah Strukdot. SKS-nya berapa jumlahnya? Katakanlah 4, semesternya 2. Yang terakhir MK 005, nama mata kuliahnya katakanlah kalkulus. SKS-nya berapa? 2. Semesternya semester 2. Jika sudah selesai kita koreksi lagi, takutnya ada kesalahan. Nah, jika sudah dipastikan benar, maka kita klik go. Nah, kita langsung ke browse. Kita lihat. Sekarang untuk menginputkan yang ambil MK. Di sini kita akan membuktikan apakah data yang kita berikan tadi dari primary ke index tadi sudah benar-benar masuk dan kita tidak perlu mencari keseluruhan atau tidak. Coba kita insert. Nah, di sini kita cuma tinggal memilih. Katakanlah ini Doni, kemudian ini berapa? 02. Kemudian ini juga, ini Doni juga, kemudian ini 02 juga. Kemudian ini kita buat 5 karena semuanya 5, ini juga harus kita buat 5. Ini kita Nadia, kemudian 03. Di sini kita buat Arif, kemudian di sini juga kita pilih yang 004. Kemudian yang selanjutnya kita buat Yusuf. Kemudian 005. Jika sudah, kita klik go. Sebenarnya untuk menginfokan tabel itu sesuai keinginan, sesuai atau kebutuhan kalian masing-masing. Tidak harus sama seperti ini. Jika kalian membutuhkan yang lain, maka kalian cukup mengisikan data yang kalian butuhkan. Cuma cara-caranya hampir sama kayak yang saya praktekkan ini. Kemudian, bagaimana agar nama duplikat itu terdeteksi hanya satu? Caranya kita klik pada mahasiswa tadi, kan ada nama yang ganda, yaitu Doni. Kemudian kita pilih SQL, kita ketikkan di sini select spasi distinct. Distinct ini berfungsi untuk menampilkan fil-fil yang berbeda namanya. Jika sama tidak akan ditampilkan. Kemudian nama from dari tabel apa? Mahasiswa. Kemudian titik koma. Jika sudah selesai kita klik go. Nah, maka akan tampil seperti ini loh kan. Namanya hanya terdeteksi satu. Langkah yang selanjutnya kita buat tabel sekali lagi. Coba kita praktekkan buat 2 tabel lagi. Nah, tabel yang pertama ini namanya kita buat tabel dosen. Berapa jumlah kolom yang kita butuhkan? Katakanlah kita membutuhkan 3. Kita klik 3. Kita klik go. Kemudian namanya apa? Kode dosen. Dos kita singkat saja. Kode dos ini pakai varchar saja. Kemudian lengthnya 12. Ini nama dosen. Nama dosen. Nama dos kita singkat juga. Pakai tipe data apa? Varchar. Lengthnya kita buat 50 karena nama otomatis kan agak panjang. Kemudian selanjutnya alamat. Nah, kita pilih teks. Nah, jika sudah selesai, kita save. Nah, jika seperti ini berarti ada data yang salah. Coba kita periksa lagi. Kita jalankan. Masih ada yang salah. Kita ulangi lagi. Nah, kita buat lagi. Coba kita kasih nama yang berbeda sekarang. Tabel
guru, katakanlah. Kita membutuhkan 3 kolom, kita klik go. Nah, ini kita masukkan kode guru. Tipe datanya apa? Kita buat varchar, lengthnya 12 juga. 12 kayak yang saya bilang tadi. Kemudian nama guru, pakai varchar juga. Tipe datanya kita buat 50. Kemudian alamat, kita gunakan teks. Kemudian kita save. Nah, jika masih ada salah, kita refresh. Nah, kita ulangi lagi. Kita buat tabel guru. Kita masukkan kode guru. Kita pakai varchar, lengthnya 12. Kemudian nama gurunya. Ini pakai varchar juga. Buat lengthnya agak lebih banyak, yaitu 50. Kemudian alamat gurunya. Pakai teks. Kita save. Kan berhasil. Kemudian kita buat satu kali lagi tabel tentang, misalnya kita buat tabel jurusan. Kita butuh 3. Go. Nah, kode guru kita buat varchar, lengthnya 12. Kemudian selanjutnya ambil MK apa? Kita buat ambil MK matkul. Kita buat varchar, kita buat 30 saja. Kemudian yang terakhir kita buat berapa nilainya. Kita pakai integer. Kita buat 4. Jika sudah, kita save. Nah, maka akan ada 5. Jika kita sudah buat 5 ini, kemudian saya ada pertanyaan, apakah bisa menambahkan field pada tabel yang sudah kita buat? Bisa. Caranya, klik pada tabel mana yang akan kita tambahkan fieldnya. Misalnya tabel mata kuliah. Untuk menambahkan, klik struktur. Kemudian ini, mau ada berapa field yang mau kita tambahkan. Kemudian sebelah mana setelah semester, katakanlah. Kita klik go. Kita buat kode guru. Menggunakan tipe data apa? Varchar. Kemudian lengthnya berapa? 12. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, sudah ditambahkan. Gimana untuk merealisasi atau relation ke 5 tabel ini? Kita klik lagi di mahasiswa. Kemudian kita klik more, designer. Nah, seperti ini. Kita tata dulu. Nah, di sini. Jika sudah seperti ini, maka kita harus tentukan data mana yang memberi dan data mana yang menerima. Misalnya di tabel mata kuliah ini, guru ini kita berikan ke ini. Berarti di guru ini kita buat indeks. Yang guru pada tabel guru ini kita buat primary key. Kemudian kita berikan lagi datanya ke tabel jurusan. Ya berarti yang tabel jurusan ini kita buat indeks juga. Coba sekarang kita praktekkan.
kode guru ini kita buat indeks. Kemudian tabel guru kita buat di kode guru ini primary. Kemudian di jurusan kode guru ini juga kita buat indeks. Nah, jika sudah selesai, kita klik lagi, kita coba realization atau relation di more designer. Kita tata lagi. Sampai serapi mungkin menurut kalian. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lanjut membuat relation, yaitu dengan klik di sini grid relation. Kita klikkan di sini, kemudian kita klikkan di sini, kemudian OK. Nah, kita tata lagi agar kita lebih mudah untuk memahami, biar kita tidak bingung. Nah, di sini misalnya selanjutnya kita bagikan lagi kode guru ini ke kode guru pada tabel jurusan. Kita create relation lagi, kita klik sini, kemudian kita klikkan di sini. Oke. Nah, jika sukses akan semua saling berhubungan. Kayak yang saya bilang tadi, fungsinya relation itu menghubungkan semua tabel. Sudah jadi seperti ini. Untuk menyimpan biar tidak hilang, kita klik save di sini, save page. Kemudian kita kasih nama, katakanlah mahasiswa. Go. Nah, sudah di save. Nah, jika sudah, kita bisa coba mengisikan datanya. Di kode guru kita sama tadi, kita klik di insert. Nah, ini mata kuliahnya kan sudah ada. Tinggal mengisikan nama gurunya siapa, katakanlah Sayuti. Alamatnya mana? Lokwaru. Selanjutnya kita klikkan lagi di sini, Abdul. Alamatnya mana? Dampit. Kemudian kita tambahkan lagi, kita buat 5. Nah, jika masih ada kesalahan berarti ada beberapa yang salah. Kita koreksi lagi. Nah, kita klikkan di sini, Hamid. Alamatnya mana? Pasuruan. Selanjutnya Gandhi. Alamatnya mana? Dampit juga. Kemudian di sini kita pilih ini lagi, kemudian ini kita pilih Basir. Alamatnya mana? Turen. Jika sudah, kita klik save atau go di sini. Nah, jika error berarti masih ada kesalahan. Coba kita periksa lagi. Data mana yang salah? Langkah-langkahnya hampir sama seperti ini. Apabila ada kesalahan, kalian periksa lagi, kalian teliti lagi, kalian cari di mana yang salah. Jika sudah selesai, maka kalian bisa coba inputkan lagi. Cara-caranya hampir sama seperti itu. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.